Denpasar sebagai kota metropolitan memiliki persoalan yang cukup kompleks. Bukan saja masalah sampah dan lalu lintas, juga keberadaan masalah kesejahteraan sosial. Karena itu, Dinas Sosial diharapkan merancang sejumlah program yang mampu mengurangi masalah-masalah kesejahteraan sosial di masyarakat. Wali Kota Denpasar, Igien Jaya Negara, Kamis 11 Januari 2024 mengatakan program itu penting dibuat sehingga perempuan rentan bisa terbantu. Selalu saya bilang komitmen Wasudewa Kutumbaka, kami dibantu oleh beliau untuk para perempuan rentan, itu kan kita dibantu. Nah kita juga sekarang sedang mengkaji juga sama Bu Kadis Sosial, mana Bu Kadis Sosial? Kita sedang mengkaji dengan Bu Kadis Sosial perempuan rentan ini, kita pikirkan nanti apakah kita nunggu lebih baik PKH atau program yang kita lakukan dari APBD. Nah, karena jumlahnya kan tidak banyak, cuma 300. Nah kita rencana akan membuat program. Kalau kan tidak boleh misalkan dari APBD kita bantu, dari PKH-nya tidak bisa. Nah, makanya yang mana lebih menguntungkan. Dengan 300 itu kita minta Bu Kadis melakukan evaluasi dengan karena kan tadi salah satunya ada ibu suaminya sudah stroke, anaknya meninggal, tidak ada yang rawat. Nah ini kan kelompok perempuan rentan. Nah kalau mengandalkan PKH kayaknya juga tidak bisa, dia 300.000 per berapa Bu? 300.000-nya 3 bulan. Nah ini kita akan evaluasi. Nah intinya itu kita akan membuat program, membuat program inovasi lah dari Dinas Sosial untuk perempuan rentan ini. Mungkin kita membuat satu pemberdayaan lebih maksimal dari 300.000 itu. Karena 300 orang kita bisa 1 juta misalkan sebulan, cuma kan menghabiskan 300 juta, 1,2 miliar dalam setahunnya nikah kan tidak banyak. Nah, jadi itu kan lebih sama kayak misalkan membantu klien bisa, membantu petani bisa. Ini kan kita buatkan samping BPJS tenaga kerjanya kita bantu dengan ini. Cuma formulanya ini kita kasih pelajari biar kita juga salah gitu. Karena ini kan bagaimanapun jadi tanggung jawab pemerintah. Di samping rata-rata umurnya udah di atas 50, kadang-kadang dia single parent. Dan ini kan perlu mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah. Itu sih komitmen kita. Rencananya mulai tahun ini atau tahun depan? Inilah di perubahan ini. Karena saya juga baru tahu hari ini, ternyata mohon maaf saya juga sedikit ternyata kita ada kelompok perempuan rentan juga. Syukur beliau juga tadi kan membukakan pintu. Saya bilang ini dibantu, syukur. Ini menjadi pintu kita. Oh berarti ada kelompok rentan yang sosial yang kita harus tangani. Itu intinya seperti itu. Sementara itu, Kadis Sosial Denpasar, Iga Laksmi Saraswati mengatakan ada beberapa indikator yang bisa disebut sebagai perempuan rawan sosial ekonomi. Di antaranya menjadi tulang punggung keluarga, atau ditinggal suaminya dan mereka ini masuk dalam kategori pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Sosial ekonomi dia bisa menjadi tulang punggung keluarga, walaupun dia bukan janda, mungkin dia memang tulang punggung salah satunya suaminya tidak mampu lagi bekerja atau yang memang murni sudah tidak ada lagi. Itu disebut perempuan rawan sosial ekonomi, masuk pada kategori pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Jadi ada 26 indikator, yaitu disabilitas, anak dengan kedisabilitasan, perempuan rawan sosial ekonomi, orang dengan terkena HIV/AIDS itu masuk di situ. Jadi banyak jenis-jenis. Totalnya PPKS itu 352 untuk perempuan rawan sosial ekonomi. Jadi ini perwakilan desa yang diberikan. Namun tahun lalu juga sudah diberikan rencana ke depan agar bisa dianggarkan lewat APBD secara sustainable. Tapi perempuan rawan sosial ekonomi ini setahun lalu sudah kita latih dia untuk lansia produktif. Dan kami berencana membuat profil lansia produktif. Nah, lansia produktif ini bisa saja dia masuk ke PKH, program keluarga harapan yang diusulkan Desa Lurah sehingga mendapatkan bansos atau dia mendapatkan bantuan BLTDD dari desa. Asmara Putra dan Eka Adiasa melaporkan.